Selamat pagi buat siswa-siswi sekalian. Kita akan bahas pada hari ini adalah tentang turunan fungsi, yaitu bab 7 pada materi kelas 11 IPA, matematika wajibnya ya. Pertama, pada pertemuan pertama ini adalah kita akan bahas menentukan turunan fungsi dengan limit. Yang kedua, turunan fungsi dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga adalah nilai turunan. Ya, saya akan bahas yang pertama tentang yaitu menentukan turunan fungsi dengan limit. Jika turunan pertama dari y sama dengan fx adalah dy per dx sama dengan f aksen x, maka dy per dx sama dengan f aksen x, di mana limit a mendekati 0 yaitu fungsinya fx tambah h dikurang fx per h. Dapat dilihat ya. Oke, lebih memahami rumus ini, kita akan membahas dari contohnya aja. Yang pertama adalah buktikan dengan limit bahwa turunan pertama dari fx sama dengan 2x kurang 7 adalah f aksen x sama dengan 2. Akan coba kita selesaikan. Yaitu pertama dari soal fx-nya sama dengan 2x kurang 7. Kemudian kita tentukan fx tambah h, maka diperolehlah nanti fx tambah h-nya adalah 2x tambah 2h kurang 7. Sehingga kita masukkan ke rumus di atas, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h-nya tadi adalah 2x tambah 2h kurang 7, sedangkan fx-nya adalah 2x kurang 7, baru kita bagi dengan h. Maka diperolehlah karena 2x sama 2x-nya bisa saling menghilangkan, dan min 7 dengan min 7-nya juga saling menghilangkan, maka tinggal limit h mendekati 0, 2h per h. Ya, h dengan h-nya bisa kita hilangkan, maka diperolehlah limit h mendekati 0 daripada 2, di mana kita sudah mengetahui limit daripada konstanta adalah konstanta itu sendiri. Maka hasilnya adalah 2. Terbukti ya. Yang kedua, contohnya adalah buktikan dengan limit bahwa turunan pertama fx sama dengan 4 ditambah x kurang 2x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 1 kurang 4x. Ya, kita akan jawab di mana fx-nya dari soal adalah 4 ditambah x dikurang 2x kuadrat. Sehingga fx tambah h-nya saya ganti x-nya dengan x tambah h, maka diperolehlah 4 ditambah x tambah h dikurang 2x kuadrat dikurang 4x. Xh dikurang 2h kuadrat. Ya, coba siswa-siswi sekalian menjabarkan daripada bentuk yang di atas ya. Sehingga diperolehlah f aksen x, di mana limit h mendekati 0, kita masukkan fx tambahannya dikurang fx yang di atas per h. Maka di mana 4 sama 4-nya saling menghilangkan, x sama x-nya juga saling menghilangkan, min 2x kuadrat dengan min 2x kuadratnya juga saling menghilangkan. Maka sisanya h dikurang 4x, h dikurang 2h kuadrat per h, di mana limitnya hanya mendekati 0 ya. Sehingga dengan kita faktorkan, hanya dikeluarkan, maka diperolehlah h dikali dengan 1 dikurang 4x dikurang 2h tutup kurung per h. H sama h-nya bisa saling kita coret karena ini bentuk tak tentu 0 per 0. Maka diperolehlah limit h mendekati 0 dari fungsinya 1 kurang 4x dikurang 2h. Dengan kita substitusi nilai h-nya adalah 0, maka diperolehlah 1 kurang 4x dikurang 2 kali 0. 2 kali 0 kita udah tahu itu 0, maka sisanya adalah 1 kurang 4x. Terbukti ya. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang turunan fungsi dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah jika fx sama dengan k ini adalah elemen konstanta, maka apapun yang namanya konstanta turunannya pasti 0. Contoh yang pertama kita akan bahas yaitu fx sama dengan min 10, maka turunan pertamanya adalah 0. Yang kedua, fx sama dengan 3 per 5, maka f aksen x-nya juga sama dengan 0. Bentuk yang lain lagi kita coba yaitu fx sama dengan 5 kali akar 7, maka f aksen x-nya adalah sama dengan 0. Jadi apapun yang namanya konstanta, turunan pertamanya pasti 0. Yang kedua, jika fx sama dengan
pangkat n, maka f aksen x-nya pangkatnya dipindahkan ke depan, maka jadi f aksen x-nya adalah n dikali x pangkat n-nya dikurangi 1. Berarti n kali x pangkat n kurang 1. Sebagai contoh, biar kita lebih memahami rumus yang di atas adalah fx sama dengan x pangkat 6, maka f aksen x-nya yaitu 6-nya kita turunkan ke bawah, sedangkan pangkat x-nya kita kurangi 1, maka diperolehlah 6 kali x pangkat 6 kurang 1, maka sama dengan 6 kali x pangkat 5. Yang kedua, fx sama dengan 1 per x pangkat 10, dimana kita tahu bahwa 1 per x pangkat 10 sama dengan x pangkat min 10. Maka diperolehlah f aksen x-nya sama dengan min 10 kali x pangkat min 10 kurang 1, atau sama dengan juga min 10 kali x pangkat min 11. Yang ketiga, fx sama dengan x kali akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Maka kita ini harus kita ubah dulu dalam bentuk pecahan pangkatnya. Maka x kali x pangkat 3 per 5 sama dengan, kita tahu bahwa x itu adalah pangkat 1, maka kita jumlahkan 1 ditambah 3 per 5, maka diperolehlah x pangkat 8 per 5. Maka f aksen x sama dengan 8 per 5 nya kita pindahi ke depan, 8 per 5 kali x pangkat 8 per 5 dikurang 1 sama dengan 8 per 5. Kita tahu 8 per 5 kurang 1 itu adalah 3 per 5, berarti 8 per 5 kali x pangkat 3 per 5, atau 8 per 5 kali akar pangkat 5 daripada x pangkat 3. Yang ketiga, kita akan bahas jika fx sama dengan k kali x pangkat n, maka f aksen x-nya adalah k-nya tetap, konstantanya tetap di depan ya. Baru kita gunakan sifat nomor 2, maka n kali x pangkat n kurang 1, maka diperolehlah rumusnya k kali n kali x pangkat n kurang 1. Untuk lebih memahaminya, kita lihat dari contoh. Contoh yang pertama adalah jika fx sama dengan 7x pangkat 4, maka f aksen x-nya adalah 7 dikali 4 dikali x pangkat 4 kurang 1, jadi 28 x pangkat 3. Yang kedua, di mana fx sama dengan 4 per 3 kali 4 per 3 x pangkat 5 sama dengan, yang jadi konstanta kan 4 per 3 kan, maka berubah 4 per 3 kali x pangkat min 5, maka diperolehlah f aksen x sama dengan 4 per 3 nya tetap ya, itu karena konstanta, dikali pangkat daripada x-nya adalah min 5, dikali dengan x pangkat min 5 kurang 1 sama dengan min 20 per 3 kali x pangkat min 6, atau bisa kita ubah x pangkat min 6 jadi super x pangkat 6. Jadi diperolehlah sama dengan min 20 per 3x pangkat 6. Yang ketiga adalah fx sama dengan, contoh yang ketiga ya, fx sama dengan 4x kuadrat dari akar pangkat 3 x pangkat 2. Itu akan sama dengan 4x kuadrat dikali x pangkat 2 per 3. Ya. Kalau x pangkat 2 kali x pangkat 2 per 3 itu bisa dijumlah pangkatnya, jadi sama dengan 4 kali x pangkat 8 per 3. Maka f aksen x-nya menggunakan rumus nomor 3. 4 dikali 8 per 3 kali x pangkat 8 per 3 kurang 1, maka diperolehlah 32 per 3 kali x pangkat 5 per 3. Ya, kita akan bahas yang ketiga, yaitu nilai turunan. Pertama, bisa kita menggunakan limit, di mana rumusnya f aksen a itu adalah nilai daripada x-nya kalau kita ganti dengan yang namanya suatu bilangan. Maka itu akan sama dengan limit x mendekati a, yaitu fx dikurang fa per x kurang a. Sebagai contoh, diketahui f aksen x adalah turunan pertama dari x. Jika fx-nya sama dengan 5x kuadrat, maka tentukan nilai dari f aksen 2. Oke, kita coba menjawabnya ya.
Yang mana yang pertama fx adalah tadi 5x kuadrat. Kemudian kita cari fa-nya atau f2 karena kita menentukan f aksen 2. F2 adalah sama dengan 5 kali buka kurung 2 dipangkatkan 2 ya. Maka di 2 pangkat 2 4 berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Kita masukkan ke rumus yang di atas, maka diperolehlah f aksen x sama dengan limit x mendekati 2 di mana fungsi fx-nya tadi 5x kuadrat dikurang f2-nya adalah 20 per x kurang 2. Maka diperolehlah limit x mendekati 2 5x kuadrat kurang 20 per x kurang 2. Itu akan sama dengan limit x mendekati 2, 5-nya kita keluari, 5 buka kurung x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Dimana kita udah belajar limit, maka ada faktor pembuat nolnya. Maka limit x mendekati 2, 5 buka kurung x kurang 2 dikali dengan x tambah 2. Yang mana pembuat nolnya adalah x kurang 2, maka x kurang 2-nya bisa dicoret, maka akan menghasilkan sisanya 5 dikali 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 20. Coba dengan yang cara yang kedua mensubstitusikan nilai x. Contohnya dengan contoh yang sama, diketahui f aksen x adalah turunan pertama dari fx. Jika fx sama dengan 5x kuadrat, maka tentukan nilai dari f aksen 2. Maka cara di sini saya akan coba dengan mensubstitusikan nilai x. Pertama kita cari yaitu yang pertama fx-nya adalah 5x kuadrat, maka kita langsung turunkan saja f aksen x-nya sama dengan menggunakan sifat rumus turunan, maka diperolehlah f aksen x-nya 10x, sehingga f aksen 2 tinggal kita substitusikan nilai 2 ke turunan pertama, maka diperolehlah sama dengan 10 kali 2, maka hasilnya adalah 20. Nah ini untuk coba tadi yang udah dipelajari atau yang setelah menonton video ini, coba dikerjakan latihan soal ini coba dicoret-coret di buku catatannya ya. Yaitu ini yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x kuadrat x pangkat 3 dengan menggunakan limit. Ingat ya, itu adalah tadi pada bentuk pembahasan yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan sifat-sifat turunan, tentukan turunan pertama dari yang A-nya adalah fx sama dengan 18 per 5x dikali dengan akar pangkat 3x. Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikali dengan akar 4 dari x pangkat 3. Dan yang ketiga, biar lebih mahir lagi tentang nilai turunan, apabila f aksen x merupakan turunan pertama dari fx, maka tentukan nilai dari f aksen min 3 dari a fx sama dengan 4x kuadrat, b fx sama dengan 1 per x pangkat 4. Boleh menggunakan limit, boleh menggunakan substitusi nilai x langsung. Mungkin sekian dulu dari saya. Ya, terima kasih.